Perkenalkan, nama saya Reva Maulida dengan NIM 2023 5730 151. Kami dari kelompok yang beranggotakan Rizka Meli Akbar dengan NIM 2023 5730 10107. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan hasil praktikum dengan judul Praktikum Computer Vision. Semoga presentasi ini dapat memberikan gambaran mengenai konsep dasar hingga implementasi computer vision menggunakan Python dan OpenCV. Pada daftar isi, sebelum masuk ke pembahasan utama, berikut adalah materi yang akan kami jelaskan. Presentasi ini terdiri dari 8 modul, dimulai dari pengenalan computer vision, konsep citra digital, instalasi Python dan OpenCV, dasar OpenCV, operasi pengolahan citra, segmentasi dan kontur, pengolahan video dan webcam, object detection atau face detection, kemudian kesimpulan. Sebelumnya, ada yang tahu apa itu computer vision? Computer vision merupakan salah satu cabang ilmu komputer yang memungkinkan sebuah komputer mampu memahami gambar maupun video secara otomatis. Nah, tujuan utama computer vision adalah mengubah data visual menjadi informasi yang dapat digunakan untuk analisis, pengambilan keputusan, maupun tindakan secara otomatis. Sederhananya, computer vision berusaha membuat komputer mampu melihat dan mengenali objek seperti halnya manusia mengenali lingkungan di sekitarnya. Nah, setelah memahami pengertiannya, kita juga perlu tahu bagaimana ruang lingkup dari computer vision ini. Pada slide ini dapat kita lihat bahwa computer vision memiliki beberapa tahapan utama. Tahapan pertama adalah image acquisition, yaitu proses memperoleh gambar dari kamera atau sensor. Selanjutnya, pre-processing, yaitu untuk meningkatkan kualitas citra. Kemudian dilakukan fitur extraction atau fitur ekstraksi, yaitu untuk mengambil informasi penting dari gambar. Setelah itu dilakukan analisis terhadap fitur-fitur yang telah diperoleh. Nah, tahap terakhir yaitu decision. Apa itu decision? Yaitu sistem yang akan menghasilkan suatu keputusan berdasarkan hasil analisis tersebut. Tahapan-tahapan ini sering berhubungan dengan membentuk proses computer vision secara keseluruhan. Selain memiliki ruang lingkup yang luas, computer vision juga berkaitan erat dengan beberapa bidang lainnya loh. Hubungannya dengan bidang lain. Nah, pada computer vision tidak berdiri sendiri, tetapi melainkan berhubungan dengan beberapa bidang ilmu. Adalah image processing, yaitu proses manipulasi gambar untuk meningkatkan kualitas visual atau mempersiapkan gambar sebelum dianalisis. Yang kedua ada pattern recognition, yaitu proses mengenali pola atau karakteristik tertentu pada sebuah objek. Sedangkan artificial intelligence atau AI atau kecerdasan buatan berperan sebagai pengambilan keputusan berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan. Kolaborasi ketiga bidang tersebut membuat sistem computer vision mampu bekerja secara lebih cerdas dan akurat. Setelah memahami konsep dasarnya, berikut beberapa contoh penerapan computer vision dalam kehidupan sehari. Computer vision telah banyak digunakan pada berbagai bidang. Contohnya nih ada face recognition, yaitu proses verifikasi identitas pada sistem keamanan. Kemudian ada OCR atau optical character recognition yang berfungsi untuk mengubah gambar teks menjadi teks digital. Selanjutnya object detection, yaitu untuk mendeteksi objek pada gambar maupun video. Nah, di bidang kesehatan atau medical imaging yaitu untuk membantu mendeteksi penyakit melalui citra medis. Sedangkan pada industri digunakan untuk quality control, yaitu mendeteksi cacat produk secara otomatis. Penerapan tersebut menunjukkan bahwa computer vision memiliki peran yang sangat penting di era teknologi saat ini. Setelah mengenali computer vision secara umum, selanjutnya kita masuk ke modul 2 yaitu konsep citra digital. Selanjutnya, konsep citra digital. Gimana sih konsepnya? Citra digital merupakan representasi numerik dari sebuah gambar nyata yang disusun dalam bentuk matriks pixel. Berbeda dengan citra analog yang bersifat kontinu, citra digital memiliki nilai diskrit pada setiap pixel sehingga dapat diproses oleh komputer dengan lebih mudah. Karena seluruh informasi gambar dipresentasikan dalam bentuk angka, berbagai algoritma, computer vision dapat melakukan analisis secara otomatis. Untuk memahami citra digital lebih jauh, kita perlu tahu dulu konsep pixel, resolusi, dan bit depth. Pixel merupakan unit terkecil yang menyusun sebuah gambar digital, sedangkan resolusi menunjukkan jumlah pixel dalam suatu gambar, misalnya 1920 kali atau 1080 pixel. Nah, semakin tinggi resolusi, maka semakin banyak detail yang dapat ditampilkan. Selain itu, terdapat bit depth yang menentukan banyaknya variasi warna atau tingkat intensitas pada setiap pixel.
Sebagai contoh nih, citra 8 bit punya 256 tingkat intensitas, sedangkan 16 bit mampu nyimpen variasi yang lebih banyak sehingga menghasilkan gradasi warna yang lebih luas. Selain kita memahami struktur citra digital, kita juga perlu mengetahui perbedaan antara citra grayscale, perbedaan grayscale dan RGB. Kalau grayscale itu tuh citra yang hanya memiliki satu kanal warna berupa tingkat intensitas dari hitam hingga putih. Sedangkan RGB terdiri dari 3 kanal, yaitu warnanya merah, hijau, dan biru yang dikombinasikan untuk menghasilkan berbagai macam warna. Karena hanya punya satu kanal, ukuran data grayscale lebih kecil sehingga proses komputasinya lebih cepat. Sebaliknya, RGB membutuhkan memori lebih besar, namun mampu menyimpan informasi secara lengkap. Pemilihan jenis citra ini tergantung pada kebutuhan dan pengolahan yang dilakukan ya guys. Nah, setelah kita memahami konsep dasar citra digital, langkah berikutnya adalah menyiapkan lingkungan kerja untuk melakukan praktikum. Pada modul ini, tujuan utama yang ingin dicapai adalah menyiapkan lingkungan pemrograman untuk computer vision. Software yang digunakan adalah Python dengan library OpenCV, NumPy, Matplotlib, serta editor visual Studio Code. Tahapan instalasi dimulai dengan mengunduh Python, mencentang opsi add Python to pad, kemudian menginstal library menggunakan perintah pip install seperti pada yang tertera di sini ya guys. Nah, setelah instalasi udah selesai, dilakukan verifikasi menggunakan perintah Python min version, kemudian pip version, serta kita mencoba mengimpor library OpenCV dan NumPy. Apabila seluruh proses berhasil tanpa error, maka lingkungan praktikum siap kita gunakan. Demikian penjelasan dari modul pengenalan computer vision hingga proses instalasi Python dan OpenCV. Selanjutnya presentasi akan dilanjutkan pada modul berikutnya yang membahas dasar OpenCV, operasi pengolahan citra, serta implementasi praktikum secara langsung. Langkah selanjutnya yaitu instalasi Python dan OpenCV. Pada modul ini, tujuan utama yang ingin dicapai adalah menyiapkan lingkungan pemrograman untuk praktikum computer vision. Software yang digunakan adalah Python dengan library OpenCV, NumPy, dan Matplotlib, serta editor visual Studio Code. Tahapan instalasi dimulai dengan mengunduh Python, mencentang opsi add Python to pad, kemudian menginstal library menggunakan perintah pip install. Setelah instalasi selesai, dilakukan verifikasi menggunakan perintah Python version, pip version, serta mencoba mengimpor library OpenCV dan NumPy. Apabila seluruh proses berhasil tanpa error, maka lingkungan praktikum siap digunakan. Demikian penjelasan dari modul pengenalan computer vision hingga proses instalasi Python dan OpenCV. Selanjutnya, presentasi akan dilanjutkan pada modul berikutnya yang membahas dasar OpenCV, operasi pengolahan citra, serta implementasi praktikum secara langsung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya teman saya sudah menjelaskan materi pada modul-modul sebelumnya. Selanjutnya saya akan melakukan presentasi pada modul 4 yaitu dasar OpenCV. Pada modul ini kita mulai mempelajari dasar-dasar penggunaan OpenCV yang nantinya akan menjadi fondasi dalam pengolahan citra digital. Pada slide ini terdapat 3 fungsi dasar dalam OpenCV yaitu amRead, amShow, dan amWrite. Fungsi pertama yaitu amRead digunakan untuk membaca file gambar dari penyimpanan komputer ke dalam program Python. Setelah gambar dibaca, data gambar tersebut akan disimpan dalam bentuk matriks atau array sehingga dapat diproses lebih lanjut. Kemudian ada fungsi amShow. Fungsi ini digunakan untuk menampilkan gambar ke layar sehingga pengguna dapat melihat hasil pembacaan maupun hasil pengolahan citra. Selanjutnya terdapat fungsi amWrite, yaitu fungsi untuk menyimpan gambar yang sudah dimodifikasi atau diproses ke dalam file baru. Jadi ketiga fungsi ini merupakan tahapan dasar dalam pengolahan citra, yaitu membaca gambar, menampilkan hasilnya, dan menyimpannya kembali. Selanjutnya, setelah memahami fungsi dasar OpenCV, langkah berikutnya adalah menyiapkan lingkungan kerja agar program dapat dijalankan. Tahap pertama adalah menginstal Python dari situs resmi. Saat proses instalasi, kita perlu mencentang opsi add Python to pad agar Python dapat dijalankan melalui command prompt. Setelah proses instalasi selesai, dilakukan verifikasi dengan mengetikkan perintah Python min version. Jika versi Python muncul, berarti instalasi berhasil. Kemudian, kita menginstal library yang dibutuhkan, yaitu OpenCV dan NumPy, menggunakan perintah pip install OpenCV min Python NumPy. Nah, setelah itu, kita mencoba melakukan import CV2 dan import NumPy. Jika tidak muncul error, maka seluruh library sudah siap digunakan untuk praktikum computer vision. Nah, selanjutnya
eksekusi program, thresholding dan bounding box. Nah, pada slide ini dijelaskan bagaimana cara menjalankan program thresholding dan bounding box. Sebelum program dijalankan, kita harus memastikan bahwa file program dan file gambar berada dalam folder yang sama. Hal ini penting karena program perlu mengetahui lokasi gambar yang akan diproses. Setelah itu, kita membuka command prompt dan menjalankan program menggunakan perintah Python practicum opencv threshold contour.py. Nah, jika program berhasil dijalankan, maka akan muncul dua jendela hasil. Jendela pertama menunjukkan hasil thresholding, sedangkan jendela kedua menunjukkan gambar yang telah diberikan bounding box atau kotak pembatas pada objek yang berhasil dideteksi. Selain ditampilkan di layar, hasil tersebut juga akan disimpan ke dalam file baru. Nah, selanjutnya contoh praktikum membaca dan grayscale. Pada praktikum ini, kita belajar membaca gambar dan mengubahnya menjadi grayscale. Grayscale adalah gambar yang hanya memiliki tingkat warna abu-abu tanpa warna asli, seperti merah, hijau, dan biru. Atau biru. Mengapa gambar diubah menjadi grayscale? Karena dengan menghilangkan informasi warna, jumlah data yang diproses menjadi lebih sedikit, sehingga proses pengolahan citra dapat berjalan lebih cepat dan lebih mudah. Oleh karena itu, konversi ke grayscale sering digunakan sebagai tahap awal dalam berbagai algoritma computer vision. Selanjutnya kita masuk ke modul 5 dan membahas Gaussian blur. Nah, Gaussian blur ini merupakan teknik yang digunakan untuk menghaluskan gambar dan mengurangi noise atau gangguan pada citra. Noise dapat berupa bintik-bintik atau detail kecil yang sebenarnya tidak diperlukan. Dengan menggunakan Gaussian blur, gambar menjadi lebih halus sehingga proses pengolahan berikutnya seperti deteksi tepi dapat memberikan hasil yang lebih akurat. Oleh karena itu, Gaussian blur sering digunakan sebagai tahap pra-proses sebelum melakukan analisis gambar. Selanjutnya, thresholding. Setelah gambar dihaluskan, langkah berikutnya adalah melakukan thresholding. Thresholding adalah teknik yang digunakan untuk mengubah gambar grayscale menjadi gambar hitam putih atau biner. Cara kerjanya cukup sederhana, yaitu membandingkan setiap piksel dengan nilai ambang tertentu. Jika nilainya lebih besar dari ambang, maka piksel akan menjadi putih. Sebaliknya, jika nilainya lebih kecil, maka piksel akan menjadi hitam. Teknik ini sangat berguna karena dapat memisahkan objek dari latar belakang sehingga proses identifikasi objek menjadi lebih mudah. Setelah objek berhasil dipisahkan dari latar belakang, kita dapat mendeteksi batas-batas objek menggunakan Kenny Edge Detection. Nah, algoritma ini bekerja dalam beberapa tahap, mulai dari mengurangi noise, menghitung perubahan intensitas, hingga menentukan garis tepi objek. Hasil akhirnya adalah gambar yang hanya menampilkan bagian tepi atau batas objek. Teknik ini sangat penting karena banyak sistem computer vision yang menggunakan informasi tepi untuk mengenali bentuk suatu objek. Kita lanjutkan pada slide selanjutnya. Pada slide ini ditampilkan contoh penerapan Gaussian blur dan Kenny Edge Detection pada sebuah gambar. Tahap pertama yang dilakukan adalah membaca gambar koin menggunakan OpenCV. Setelah gambar berhasil dibaca, gambar tersebut diubah menjadi grayscale. Hal ini dilakukan agar data yang diproses menjadi lebih sederhana dan proses pengolahan dapat berjalan lebih cepat. Setelah itu, gambar diberikan efek Gaussian blur. Tujuannya adalah untuk mengurangi noise atau gangguan pada gambar sehingga hasil deteksi tepi menjadi lebih akurat. Kemudian, algoritma Kenny Edge Detection diterapkan pada gambar yang sudah dihaluskan. Hasilnya, bagian tepi koin dapat terlihat dengan jelas. Pada tahap akhir, program menampilkan gambar asli, gambar hasil blur, dan gambar hasil deteksi tepi. Kemudian, menyimpannya ke dalam file baru. Selanjutnya, pada slide ini dijelaskan cara menjalankan program yang telah dibuat. Pertama, kita harus memastikan bahwa file program dan file gambar berada dalam folder yang sama. Hal ini penting karena program harus dapat mengakses gambar yang akan diproses.
Kemudian kita membuka command prompt atau terminal dan berpindah ke folder tempat penyimpanan file tersebut menggunakan perintah cd. Setelah berada di folder yang benar, program dijalankan. Jika berhasil dijalankan, maka akan muncul beberapa jendela yang menampilkan tahapan pengolahan citra, mulai dari gambar asli, gambar hasil Gaussian blur, hingga hasil deteksi tepi menggunakan Canny. Nah, setelah mempelajari operasi dasar pengolahan citra, selanjutnya kita masuk ke modul 6, yaitu segmentasi dan deteksi kontur. Segmentasi citra merupakan proses membagi sebuah gambar menjadi beberapa bagian atau objek tertentu agar lebih mudah dianalisis. Sebagai contoh, jika terdapat gambar yang berisi beberapa benda, maka segmentasi membantu komputer memisahkan setiap benda tersebut dari latar belakangnya. Tahap ini sangat penting dalam computer vision karena menjadi dasar bagi proses yang lebih kompleks, seperti pengenalan objek, pelacakan objek, serta klasifikasi gambar. Lanjut, pada slide ini dijelaskan beberapa thresholding yang dapat digunakan dalam pengolahan citra. Pada slide jenis pertama adalah binary, yaitu mengubah piksel menjadi hitam atau putih berdasarkan nilai ambang tertentu. Kemudian ada binary inverse yang merupakan kebalikan dari binary. Selanjutnya terdapat transcade yang membatasi nilai piksel maksimum pada nilai threshold. Kemudian ada to zero dan to zero inverse yang akan mengubah sebagian piksel menjadi nol atau hitam sesuai kondisi tertentu. Masing-masing metode memiliki fungsi dan kegunaannya sendiri, tergantung jenis citra dan tujuan pengolahan yang ingin dilakukan. Nah, setelah objek berhasil dipisahkan dari latar belakang, langkah berikutnya adalah mendeteksi kontur. Kontur dapat diartikan sebagai garis yang membentuk batas luar suatu objek. Dengan mengetahui kontur suatu objek, kita dapat memperoleh informasi mengenai bentuk, ukuran, dan posisi objek tersebut. Deteksi kontur sangat berguna dalam berbagai aplikasi, misalnya untuk mengenali bentuk benda, menghitung jumlah objek, maupun melakukan pelacakan objek pada video. Nah, setelah kontur objek ditemukan, langkah berikutnya adalah membuat bounding box. Bounding box adalah kotak persegi panjang yang digunakan untuk menandai lokasi objek pada gambar. Tujuannya adalah agar objek yang berhasil dideteksi dapat terlihat dengan jelas dan mudah dikenali oleh pengguna. Tagging ini banyak digunakan dalam berbagai aplikasi computer vision, seperti deteksi kendaraan, deteksi manusia, sistem keamanan, dan teknologi pengenalan wajah, serta banyak deteksi-deteksi lainnya. Selanjutnya, pada slide ini ditunjukkan contoh penerapan thresholding dan contour detection pada objek koin. Program akan memproses gambar koin, memisahkan objek dari latar belakang, mendeteksi kontur, dan kemudian memberikan bounding box pada objek yang berhasil ditemukan. Hasil akhirnya berupa gambar threshold dan gambar asli yang telah diberi kotak pembatas pada koin yang terdeteksi. Setelah mempelajari pengolahan gambar, selanjutnya kita masuk ke pengolahan video dan webcam. Dalam computer vision, video sebenarnya merupakan kumpulan gambar atau frame yang ditampilkan secara berurutan dengan kecepatan tertentu. Karena video terdiri dari banyak frame, maka setiap frame dapat diproses seperti sebuah gambar biasa. Misalnya diubah menjadi grayscale, diberikan blur, atau dideteksi objeknya. Untuk mengolah video atau mengambil gambar dari kamera, OpenCV menyediakan fungsi CV2 Video Capture. Fungsi ini memungkinkan program untuk membaca file video maupun mengakses webcam secara langsung. Setelah webcam aktif, program akan membaca frame satu persatu dan menampilkan hasilnya secara real time. Pada implementasinya, program dimulai dengan mengimpor library OpenCV, kemudian webcam diaktifkan menggunakan video capture. Setelah itu, program mengambil frame secara terus-menerus. Setiap frame yang diperoleh kemudian diubah menjadi grayscale dan ditampilkan ke layar.
Nah, program akan terus berjalan sampai pengguna mengenakan tombol key untuk menghentikannya. Berdasarkan hasil praktikum, webcam berhasil diakses tanpa mengalami error. Program juga mampu mengambil frame secara real time dan mengubah setiap frame menjadi gambar grayscale. Hal ini menunjukkan bahwa proses pengolahan video dapat berjalan dengan baik dan cukup efisien untuk diterapkan pada aplikasi computer vision. Nah, setelah mempelajari pengolahan video, selanjutnya kita masuk ke materi Object Detection. Object Detection merupakan proses untuk mendeteksi keberadaan suatu objek sekaligus menentukan lokasinya di dalam gambar atau video. Salah satu contoh penerapan yang paling mudah dipahami adalah deteksi wajah manusia. Untuk melakukan deteksi wajah, digunakan metode Hard Cascade Classifier. Metode ini merupakan algoritma yang telah dilatih sebelumnya menggunakan banyak data wajah sehingga dapat mengenali pola-pola tertentu pada wajah manusia. Keunggulan metode ini adalah proses deteksinya cukup cepat sehingga dapat digunakan secara real time. Dalam penerapannya, metode ini memerlukan file XML yang bernama Hard Cascade Frontal Face Default XML. File tersebut berisi model yang telah dilatih untuk mengenali ciri-ciri wajah manusia. Tanpa file ini, program tidak dapat melakukan proses deteksi wajah. Pada implementasinya, program pertama-tama membaca gambar, kemudian mengubah gambar menjadi grayscale. Setelah itu, file classifier dimuat ke dalam program dan fungsi detect multiscale digunakan untuk mencari lokasi wajah. Jika wajah ditemukan, proses akan menggambar bounding box pada area wajah tersebut sehingga pengguna dapat melihat hasil deteksi secara langsung. Pada slide selanjutnya ditunjukkan penerapan deteksi wajah secara real time menggunakan webcam. Program mengambil frame dari kamera secara terus-menerus, mengubahnya menjadi grayscale, lalu menerapkan metode Hard Cascade untuk mendeteksi wajah. Apabila wajah berhasil ditemukan, maka sistem akan memberikan kotak pembatas pada wajah tersebut secara langsung. Nah, berdasarkan hasil praktikum, program berhasil membaca gambar maupun webcam, mendeteksi wajah dengan baik, serta menampilkan bounding box pada setiap wajah yang ditemukan. Selain itu, hasil deteksi juga dapat disimpan untuk dianalisis lebih lanjut. Dari hasil analisis dapat disimpulkan bahwa sistem berhasil mendeteksi wajah dengan cukup baik, namun tingkat akurasi deteksi dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti kondisi pencahayaan dan pengaturan parameter pada fungsi detect multiscale. Semakin baik pencahayaan dan semakin tepat parameter yang digunakan, maka hasil deteksi wajah juga akan semakin akurat. Nah, dari seluruh praktikum yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa OpenCV memiliki banyak fungsi yang dapat digunakan dalam pengolahan citra dan video, mulai dari membaca gambar, mengurangi noise, mendeteksi tepi, melakukan segmentasi, hingga mendeteksi wajah secara real time. Sekian presentasi kelompok kami. Terima kasih atas perhatian. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.